What's up bro, jumpa lagi bersama kita bertiga, tapi ini ada berempat sekarang ya. Berempat, saya Bro Revi, Bro Yuda, Bro Jo, Yusuf. Kita akan membahas apa? Intro dulu. Pada konten kali ini berbeda dengan konten sebelumnya. Kemarin dengan Bro Angga ya kita sudah banyak membahas hal-hal yang berat-berat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita diundang di salah satu sekolah di Kota Cirebon. Maksa ya. Salah satu SMK di Kota Cirebon nih, ya kan. SMK Pariwisata ya. Apa namanya? Kosgoro. Pariwisata Kota Cirebon ya. Kota Cirebon ya. Nah, kita di sini ingin membahas apa? Salah satunya kita menghadirkan Bro Yusuf ya. Bro Yusuf di sini. Kira-kira apa sih yang mau dibahas gitu ya? Nah, sebelum kita membahas materinya apa, kita tanya dulu deh, Bro Yusuf, perkenalkan diri dulu saja, Bro, ke teman-teman di rumah. Apa nih yang mau dikenalin? Nama, pastinya, hobi, siap. kayak buku diary, apa diary. Oke, saya Yusuf. Aktivitas saya di sini sebagai honorer, staf. Mungkin itu ada nggak kegiatan di luar selain honorer di SMK Pariwisata? Aktivitasnya di SMK itu paling kuliah, masih kuliah juga nyambung. Di samping itu saya kegiatannya mungkin kalau misalkan ada project atau job di entertain saya ambil, tapi dengan ketentuan yang mungkin buat saya pegangan sendiri gitu. Mungkin itu. Apa tuh bergerak di bidang apa? Entertainnya maksudnya? Entertainnya itu spesifiknya maksudnya lebih spesifiknya lebih apa? ke yang pertama sih pernah kalau misalkan ada job syuting film, Makanya saya maksa. Walaupun cuma kasih rujak. betul. Terus di sisi lain selain syuting, kalau misalkan ada tawaran untuk model, ambil. Model, MC ambil ya gitu. Terus kalau misalkan ada untuk pemotretan, misalkan ada pemotretan buat cover atau apa, itu juga bisa. Mungkin itu. Multi talentan juga. Kalau multi talentan punya Bro Angga, Bro. Kalau di luar sana multi talenta bener gitu ya. Jadi luar biasa ya kalau kita melihat ternyata bakat khususnya dari honorer nih, Bro. Banyak guru-guru muda yang berbakat, mungkin potensi ya. Bro Yusuf ini hanya salah satunya ya, di luar sana saya kira masih banyak gitu kan. Nah, konten kita tujuannya adalah untuk memotivasi, Bro, lebih kepada memotivasi, apalagi dengan masa pandemi seperti ini kan. Kreativitas kita kan harus terus diasah, ditingkatkan bahkan kan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk motivasi bagi teman-teman di luaran sana nanti kan, gitu ya. Bro, saya dengar juga punya blog tersendiri. Oh, punya blog juga. Blog apa tuh, Bro? Mungkin blognya itu lebih ke WordPress ya. Di situ saya tuliskan itu berkarya dalam berprestasi namanya itu. Jadi dari kalimat itu saya mencoba untuk sebuah gebrakan khususnya untuk para remaja-remaja yang milenial, daripada membuat status atau story yang non faedah gitu kan. Lebih baik kita mendingin ini nulis gitu kan. Terus kalau misalkan sudah ditulis, sudah dirancang, boleh kita di share di sosial media atau di publik gitu kan. Itu lebih bermanfaat gitu, lebih mencari generasi muda tuh yang mau membangun gitu. Semangat mudanya harus dibangun lagi dengan cara karya-karyanya harus dibangunin lagi. Jangan sampai kita terkenal kalau milenial itu kan lebih ke gadget. Jadi lebih dipandang kok gadget. Sebetulnya dari gadget itu kita bisa manfaatkan gitu dengan cara berkarya gitu. Dari mulai menulis itu bisa seperti itu. Dari yang hal terkecil dulu sudah bisa dikembangkan, pemanfaatkan teknologi nanti kan larinya kan. Menurut Bro Yusuf sendiri, kreativitas itu khususnya untuk kita yang bergerak di bidang pendidikan ya. Kreativitas itu apa sih? Menurut Bro Yusuf, definisi kreativitas itu apa sih? Kalau menurut saya kreativitas itu membuat atau mencari gagasan yang baru, yang tentunya bisa bermanfaat bukan untuk kita pribadi ya, tapi untuk semua, terutama buat semua, kita membangun semua gitu, bukan hanya
sendiri sih. Mungkin itu. Jadi kreativitas itu kalaupun kita katakanlah kita ingin mencontoh ya bukan Betul, meniru ya, betul. mencontoh boleh, tapi akan lebih kreatif ketika kita memodifikasi mungkin gitu ya. Betul. Itu. Inovasi baru ya. Berinovasi baru. Bro, yuk jangan diem aja bro. Tentu dari tadi masih kepikiran tadi kan sempat Curiga ngantuk sih. Apa nih ya? Apa nih? sempat ada perfilman gitu ya Iya. yang Ah. menjadi Bro ya mau ikut mungkin Nanti dulu. menjadi aktor atau bidang filmnya atau sutradaranya atau produser ya kan. Dan terus sudah merambah ke TV nasional atau lokal atau gimana diperjelas Oh, boleh. di luar sana nggak penasaran boleh, ternyata ada siap, bidang siap, film di siap. sini kan gitu. Iya. Ya bro, ya bro. Oke, gini. Awalnya itu tahun 2017 itu syuting film FTV. Itu FTV. tayangnya di SCTV. Oh mantap bro. Coba TV. biasanya kalau FTV SCTV itu judulnya lucu-lucu. Coba judulnya apa, Bro? Nah, kebetulan Iya. film yang kemarin itu kita syuting itu mengangkat suatu cerita yang ada di Cirebon gitu. Jadi mengangkat semua yang ada di Cirebon itu diangkat, diperfilmkan. Iya. Jadi kemarin itu filmnya judulnya Mitos. Oh kan Nah, mitos kan. mitos dari leluhur kita yang masih menjalankan tradisi khususnya 7 bulanan. Itu cerita di film tersebut. 7 bulan. Betul seperti itu. Dan saya kemarin itu sebagai pemainnya juga di situ main adu acting dengan Pak Haji Komar. Terus ada satu lagi sama Bang Sakren. Sakren. Bang Sakren itu dia basicnya dari militer. Bang Brimob. Sakren. Iya, Bang Sakren. 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 Iya. Jadi terjawab sudah kan ya pemikiran saya dulu bidang film ini jangan-jangan bukan hanya lokal kan, tapi udah Tapi ya luar biasa juga ternyata filmnya mengangkat budaya. ambil latar di mana aja Betul. Cirebon budaya kita. Ambil latarnya di mana aja kemarin. Kebetulan kemarin itu karena ngangkat ceritanya dari Cirebon, jadi syutingnya itu semua di wilayah Cirebon. Kayak misalkan salah satunya itu ada di Jalan Olahraga, itu ngambil syuting di situ. Terus ada juga di Trusmi, ada di gudang pabrik pembuatan batiknya juga, ada di penjagalannya juga seperti itu. Itu kok bisa masuk sampai bisa jadi Awalnya gimana? iya awalnya itu bagaimana, apakah ikut casting atau Mau enggak? coba ya? Mau coba. Jadi gini, sebetulnya tadinya nggak ada pikiran kalau kita tuh mau terjun ke dunia acting gitu kan. Pas nggak taunya lagi karena saya orang yang suka main kan, mabal ke sana ke sini gitu kan. Dia suka mabal. Iya betul, suka mabal, suka keluyuran gitu kan. Kita Nggak ya. manteng gitu kan. Terbang. Terus pas itu lagi main tuh di salah satu kafe kan, ada lah di situ. Pas saya lagi asik-asik santai tuh ngobrol sama teman, nggak taunya ada salah satu tim dari ajang pencarian bakat tersebut, dan memang di situ lagi ada kerjasama dengan kafe tersebut. Di situ memang ada kayak semacam spanduk gitulah, acara casting gitu kan, pencarian bakat, dan memang itu program dari tim mereka mau buat film layar lebar katanya gitu kan. Ya memang di situ juga banyak sih, ada beberapa orang lah yang datang buat ikut casting gitu kan. Nah nggak tahu pas setelah udah selesai semua tuh sepi kan, ada dari timnya itu datanglah ke kita, ke teman-teman saya juga kan, ngobrol gini. Ternyata dirayu kan, diajak lah, kayak katanya gini, mau ikut itu nggak terjun ke dunia acting katanya gitu. Cobalah ayo katanya gitu. Soalnya abang melihat nih kalau misalkan ada potensi yang di diri ini ada katanya gitu. Terus tuh teman-teman tuh ada yang ikut, ada yang enggak kan, karena nggak percaya juga kan kalau misalkan obrolan sekedar kayak gitu. Pas nggak taunya turunlah tuh dari produsernya langsung datang, ngobrol-ngobrol, pas ditarik itu pure nggak di casting. Jadi langsung aja ditunjuk sama produser itu dicoba untuk adu acting dengan artisnya dari produser tersebut gitu kan.
diadu acting tuh sama anak yang kelas 5 SD loh. Masih kelas 5 SD tapi dia sudah pengalaman dan bahkan dia sudah sering syuting, sudah masuk ke TV nasional juga, dan dia juga orang Cirebon juga gitu kan. Nah disitulah ngobrol, terus ditunjuk sama produsernya itu, sok Om mau kamu adu acting dengan ini, dengan artis Om, ceritanya ini itu tanpa teks, sebetulnya tanpa teks. Jadi produsernya itu langsung ngomong, diarahin ke sini tuh, langsung ngomong, terus kita langsung praktekin. Nah itu masuk tuh chemistry-nya, jadi di situ langsung ya udah pas kebetulan bulan depannya itu ada project film, udah langsung ditarik, langsung diajak main. Luar biasa kan bro. Seperti Kafenya kafe mana itu? Kafenya ada salah satu kafe yang di Jalan Wahidi. Enggak apa-apa, sebutin aja. Oh. Hari ini gratis, besok bayar. Pir gitu ya. Nah, selain di perfilman, nulis nggak, tadi kata Bro Yuda nulis juga. Betul. Nama blognya apa? Nama blognya bro? Nama blognya Sekalian, bro. itu @ediyusuf125. Nanti ada di kolom deskripsi Boleh, ya. siap. Ingat yang lupa. Kalau misalkan nulis sebetulnya dari SD memang suka nulis juga kan, memang mungkin karena dari keluarga juga ada sebagian yang penulis juga kan, jadi ya iseng-iseng aja dari mulai SD terjun tuh ke dunia seni sastra kan. Dari sana sini, dari sekolah ke sekolah, ke kecamatan sampai ke wilayah Cirebon, masuk sampai provinsi itu ikut puisi-puisi gitu kan, lomba-lomba kayak gitu, sampai akhirnya banyak tuh tulisan-tulisan yang mungkin tercecer nggak tahu kemana gitu kan. Pas dapet 2 tahun sekarang itu baru mengenal lah yang namanya blog, jadi kan iseng-iseng aja nulis dulu baru di post kayak gitu. Kan seperti pengalaman kita ngobrol dengan Rengganis dulu ya, ingat ya, bahwa sekarang lebih mudah untuk membuat karya itu karena tidak perlu melewati proses penyuntingan yang ribet seperti dulu kan gitu. Itu luar biasa nih. Kalau boleh tahu, kan tadi sedang menjalani kuliah ya? Iya. Ambil jurusan apa? Kuliah ngambil jurusan ekonomi. Tuh kan, tidak sesuai dengan bakat, ternyata kan banyak loh bro seperti itu bro. Justru kita tuh harus mencoba hal yang baru gitu kan. Kalau kita hanya setek di satu pintu, kita bingung kalau misalkan satu pintu itu tertutup. Jadi kan kita mau pintu ke 1, 2, 3-nya bingung gitu kan. Jadi kita harus bisa banting setir. Ada yang untuk manajemen nih, gitu. Mantap kan. Bro Yuda dulu waktu mau kuliah sempat dilema antara kebidanan atau ambil keguruan. Nah, makanya saya seni tari aja. Luar biasa ya. Ini bisa memotivasi juga untuk kawan-kawan yang bergerak di bidang pendidikan ataupun apapun bidangnya gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu motivasi juga. Dan saya yakin di luaran sana banyak yang lebih punya inovasi baik, lebih gampang. Iya, sekarang lebih gampang. Ada YouTube, ada apa, salah satunya kan kita nih coba Awalnya iseng-iseng nggak sih bang? menggali potensi ya, kelas sebelah itu awalnya iseng-iseng. Nah, Iseng-iseng. pertanyaan terakhir nih bro, kan kita sedang ada di program kelas sebelah nih. Menurut Bro Yusuf program kelas sebelah itu seperti apa sih? Program kelas? Sebelah udah pernah lihat belum? Belum. Wah Bro Yuda ini nggak masih lihat ya. Belum cek nih. Belum cek nih gimana. Iya kan. Sebagai hukuman bakso habis itu. Kira-kira Bro Yusuf melihat kita ini yang bergerak di bidang pendidikan, ingin mengangkat sebuah konten pendidikan yang sekiranya dikemas dengan sesantai mungkin. Gitu ya. Menurut pandangan Bro Yusuf sendiri seperti apa sih? Kalau menurut saya itu untuk membentuk suatu konten atau kita tuh sebetulnya tidak harus resmi atau formal, kita bebas, karena yang kita cari itu kenyamanan gitu loh. Sama kayak nyari pasangan ya. Iya betul. Jadi kalau kita membuat suatu program atau membuat schedule atau jadwal segala macam, kalau misalkan kita tidak membuatnya imbang dalam arti kita harusnya formal terus nanti kita kaku nih gitu kan. Tapi kalau misalkan kita menggunakannya ada selipan santai lah apalah gitu, itu mungkin lebih cepat gerakan seperti itu. Makanya kalau kita lihat background pendidikan kan nggak mungkin juga seorang guru celananya bolong gini bro, ya kan. betul. Hati
artis selebriti bro. Betul. Kalau yang pakai topi dibalik. Oh iya. Asal jangan otaknya kebalik bro. Mungkin itu saja bro yang akan dibahas nih. Ini kalau misalnya kita membahas panjang lebar tentang entertainnya pasti lama waktunya bro ya. Kita nanti kalau misalnya ada keinginan dari yang nonton ingin Bro Yusuf diwawancara lagi, berikan di kolom komentar gitu ya. Satu lagi bro. Harus banyak komentarnya, harus Bro Yusuf, banyak. mungkin promosiin SMA pariwisata Nah, juga, bro. sekali. Siap, harus Sekalian. dibom. Harus dibom channel YouTube-nya, harus dibom juga kolomnya, orangnya, like-nya, komentarnya, terus jangan lupa di-share ke yang lain. Sip. Terus SMA pariwisata pun bro. jangan lupa ya promosi, sentra bro. pariwisatanya harus dikembangin lagi, harus banyak yang datang ke sini buat Gurunya asik-asik ya, bro, ya? Gurunya asik-asik. Boleh deh nanti. gurunya bro. Boleh deh nanti kalau misalnya sudah mendekati tahun ajaran baru kelas 11 diundang di SMK Pariwisata. Mungkin nanti ya kita coba mempromosikan di kelas 11. Di kelas bola. Ya. Mungkin itu saja yang akan kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap like, comment, share, subscribe pastinya ya kan. Berikan saran untuk video-video selanjutnya, kita akan membahas hal-hal pembelajaran dan seputar pendidikan. Saya Bro Revi. Yuda. Rojo. Yusuf. Tetap ikuti channel kelas 11. Salam Guru Indonesia, salam kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.